Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa BR TV dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai pada hari ini, izinkan saya mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah gempa yang terjadi di saudara kita di Turki. Semoga para korban husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa BR TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Kemal Idris dalam Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya nggak sendiri nih. Saya udah ditemenin oleh seorang ustadz yang namanya cukup unik nih, yaitu Ustadz Jenggot. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah khair, insyaallah. Sebelumnya saya ada mau sedikit tanya nih. Sebelumnya kan saya tadi di belakang diskusi sama teman kan. Nanti Ustadz siapa gitu kan? Oh Ustadz Jenggot. Lah kok Ustadz Jenggot namanya? Kenapa dipanggil Ustadz Jenggot Ustadz? Karena saya punya jenggot, maka disebut Ustadz Jenggot. Okay. Dan biasanya Ustadz itu berjenggot. Karena apa? Karena nanti namanya bidadari itu bergelantung di jenggot-jenggotnya para pangeran di dalam sorga. Jadi kalau ente nggak punya jenggot, nggak dapat bidadari tuh. Aduh, ini saya jenggotnya baru dua biji nih Ustadz. Berarti itu pendek ya, itu pendek ya. Berarti kalau misalkan jenggot banyak, ntar ada bidadari gitu. Masya Allah. Saya pengen kalau gitu jenggotan. Makanya panjangan jadi besok ujeng semua ya. Gitu. Baik Ustadz, mengacu pada tema kita pada hari ini nih, berbakti kepada orang tua. Pertanyaan yang pengen saya tanyakan pertama adalah berbakti kepada orang tua itu apa Ustadz? Makna dari berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Lentera Islam yang insya Allah kita doakan selalu semoga para pemirsa diberikan kesehatan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana, apa arti, apa maksud daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita melihat dari segi lughatan, bahasa, berbakti kepada kedua orang tua itu birrul walidaini. Itulah istilah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ditanya berasal dari bahasa apa birrul walidain, ya bahasa Arab. Terdiri dari dua kata, birrun dan walidaini. Birrun artinya baik, al-walidaini artinya adalah dua atau kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Maka kalau digabungkan jadi birrul walidain, maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kata berbakti itu lebih dalam ketimbang sekedar cinta sayang saja. Kata berbakti bahkan disandingkan kadang-kadang dengan kata pengabdian, atau dalam istilah literasi Arab namanya abdun, hamba. Artinya boleh jadi ketika kita ingin menerapkan berbakti kepada kedua orang tua kita, kita tidak boleh kemudian melebihi apa yang dimiliki orang tua kita, sebagaimana seorang hamba kepada majikannya, sebagaimana seorang budak kepada majikannya. Dan yang dimiliki seorang budak tidak boleh lebih yang dimiliki daripada seorang majikannya. Itulah
minimal definisi yang kita kudu mengerti daripada birrul walidaini. Kalau kepanjangan waktunya habis. Ayo lanjutin. Masya Allah, siap. Sebenarnya banyak banget. Tadi termasuk birrul walidain ya Ustaz ya. Berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bakal saya tanyakan di segmen 2 adalah Ustaz, ketika kita melawan orang tua nih, pasti kan ada dosa atau ganjaran yang kita dapatkan atau mungkin azab nih yang kita didapatkan. Tapi setelah itu kita bahas nanti di segmen 2 karena ada yang mau lewat. Kasih dulu kan Ustaz, mau lewat. Jangan. Kasih lewat dulu. Baik pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, tetap di program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masya Allah, ntar kita bahas.